Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Maruginawan. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2B sekaligus moderator pada jalannya presentasi dari kelompok 2B. Di sini kami ingin presentasi tentang dari apa yang sudah kami masukkan, yaitu vektor sebagai penerapan vektor dalam mekanika teknik untuk konstruksi bangunan. Nah, pertama ingin kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Destina Maruginawan, dengan NIM yang sudah tertera. Kemudian selanjutnya Debbie Paramitarian dengan NIM yang sudah tertera. Kemudian Ari Iksan Wicaksono. Setelah itu Zaki Mufaziz dengan NIM yang juga sudah tertera. Alif Maulana Rosandi, NIM yang sudah tertera. Kemudian yang terakhir Alvina Khairunisa Duyutari dengan NIM yang sudah tertera. Tadi ini judulnya penerapan vektor dalam mekanika teknik untuk konstruksi bangunan. Yang pertama itu akan dibacakan oleh saya. Nah, pengertian vektor. Vektor merupakan suatu besaran yang mempunyai arah. Vektor pula bisa diartikan sebagai panah yang membuktikan arah vektor serta panjang garisnya disebut pula besar vektor. Bila vektor berawal dari titik A serta berakhir di titik B, dapat ditulis dengan suatu huruf kecil yang di atasnya ada ciri garis atau panah. Ini berasal dari Al-Hasani 2021. Kemudian yang selanjutnya adalah besaran vektor yang akan dibacakan oleh Saudara Alif. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan kecepatan, percepatan, gaya momentum, impuls, dan medan magnet. Kemudian yang berikutnya adalah konsep vektor dan skalar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep vektor yang berada di bagian kiri. Nah, sebelum mempelajari konsep vektor gaya, kita wajib memahami dengan benar definisi vektor dan perbedaan antara vektor dan skalar. Semua besaran fisik dalam mekanika teknik selalu diukur dengan skalar atau vektor. Inilah alasan mengapa mempelajari skalar dan vektor menjadi penting sebelum mempelajari mekanika teknik secara lebih mendalam. Di sebelah kanan adalah definisi-definisi. Skalar merupakan suatu nilai fisik yang mempunyai besar atau magnitud di mana besaran tersebut bisa bernilai positif atau negatif. Sedangkan vektor merupakan suatu nilai fisik yang tidak hanya mempunyai besar, tetapi juga arah. Contoh dari skalar adalah panjang, massa, dan waktu. Sedangkan contoh dari vektor adalah gaya, posisi, dan momen. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Alif atas pemaparannya. Kemudian selanjutnya ini pada slide ini akan dipresentasikan oleh Saudara Zaki Mufaziz. Untuk Zaki Mufaziz, saya persilakan. Ya, terima kasih untuk Destin. Jadi saya akan menjelaskan dan melanjutkan presentasi dari Alif. Sini ada gambar 1.1 merupakan gambar grafis suatu vektor yang ditunjukkan dengan adanya anak panah
di mana panjang panah merupakan besaran vektor sudut 0 antara vektor dan satu aksis tetap merupakan arah dari garis aksi gaya dan ujung atau TIP dari panah mengindikasikan arah vektor. Lanjut. Ya, terima kasih Saudara Jaki. Kemudian yang selanjutnya ini adalah operasi vektor yang akan dibacakan oleh Saudari Alvina. Untuk Saudari Alvina, dipersilakan untuk presentasinya. Karena vektor tidak hanya mempunyai besar tetapi juga arah, maka operasi yang terkait dengan vektor berbeda dengan operasi pada skalar. Namun sama halnya dengan skalar, di dalam vektor juga dikenal beberapa operasi seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Saya kembali ke moderator. Untuk operasi pembagian atau perkalian masih dijelaskan oleh Saudari Alvina. Saudari Alvina, silakan dilanjutkan. Maaf. Operasi pembagian atau perkalian. Beberapa hal terkait antara perkalian atau pembagian suatu vektor dengan skalar adalah sebagai berikut. Perkalian dengan skalar positif. Suatu vektor jika dilakukan operasi perkalian dengan skalar yang bernilai positif, maka besar vektor akan meningkat sebesar hasil perkaliannya, tetapi arah vektor tidak berubah. Perkalian dengan skalar negatif. Namun jika dikalikan dengan skalar yang bernilai negatif, maka besar vektor akan sama dengan hasil perkaliannya dengan arah vektor yang menjadi berubah. Lanjutnya. Pada gambar 1.2 dapat dilihat suatu ilustrasi sederhana dari operasi perkalian dan pembagian. Suatu vektor A dikalikan dengan 2 skalar positif, menghasilkan vektor 2A yang arahnya tetap sama. Sedangkan jika dikalikan dengan 1 skalar negatif, maka akan menghasilkan vektor A dengan arah yang berubah berlawanan. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan akan dibacakan oleh Saudara Zaki Mufazis. Untuk Saudara Zaki Mufazis, dipersilakan. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Prinsip paralelogram. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk operasi penjumlahan atau pengurangan vektor, yaitu prinsip segitiga atau triangle. Bisa dilanjut, Mas Dustin. Yang pertama, prinsip paralelogram. Pada gambar 1.3 terdapat dua vektor A dan B yang akan dijumlahkan. Langkah-langkah penjumlahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan vektor A dan B sehingga kongruent. Yang kedua, dari ujung depan atau head vektor B, buatlah garis sejajar dengan vektor A. Demikian juga dari ujung depan vektor A, buatlah garis sejajar dengan vektor B. Akibatnya terjadi perpotongan di titik P. Yang ketiga, tarik garis diagonal paralelogram ke titik P membentuk R atau vektor resultan, yaitu R sama dengan A plus B. Bisa dilanjut. Yang kedua, ada prinsip segitiga triangle. Pada gambar 1.4 dapat dilihat gambaran bagaimana operasi penjumlahan vektor dengan cara triangle. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungkan ujung depan vektor A dengan ujung belakang vektor B. Yang kedua, tarik garis dari ujung belakang vektor A sampai ujung depan vektor B. Yang ketiga, garis yang dibentuk pada
pada langkah 2 merupakan vektor resultan. Jumlahan vektor bersifat kumulatif, di mana R sama dengan A plus B sama dengan B plus A. Baik prinsip paralelogram atau prinsip segitiga, untuk mengetahui besarannya resultan vektor atau resultan gaya menggunakan hukum kosinus, dan untuk mengetahui arah resultan vektor atau resultan gaya menggunakan hukum sinus. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Zaki Mufaziz. Kemudian yang di slide ini akan dipresentasikan oleh ini ternyata masih Saudara Zaki ini yang masih presentasi. Oke, Saudara baik. Zaki, silakan. Oke, baik. Hukum kosinus itu bisa dapat rumusnya adalah C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kosinus C. Dan hukum sinus adalah A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Zaki. Nah, untuk yang operasi pengurangan di sini, ini akan dibacakan oleh Saudara Alif Maulana. Untuk Saudara Alif Maulana, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan operasi pengurangan. Operasi pengurangan vektor pada dasarnya menggunakan prinsip penjumlahan vektor. Bisa dikatakan sebagai penjumlahan vektor kasus khusus, yaitu salah satu vektor yang akan dijumlahkan di balik arahnya, sehingga besarannya menjadi negatif. Pada gambar 1.6 dapat dilihat mekanisme pengurangan antara dua vektor. Vektor A dikurangi dengan vektor B. Vektor B dibalik arahnya menjadi min B. Kemudian vektor A dijumlahkan dengan vektor B. Bisa dengan prinsip paralelogram ataupun segitiga. Nah, dari situ kita akan mendapatkan RR sama dengan A min B sama dengan A plus min B atau A min, ya sama aja. Berikutnya adalah resultan gaya dan komponen gaya. Prinsip yang digunakan untuk mencari besarnya resultan gaya adalah menggunakan prinsip penjumlahan vektor. Sebagaimana jelaskan pada subbab 3.3, yaitu dengan prinsip paralelogram atau segitiga. Pada gambar 1.7 menggambarkan bagaimana menentukan besarnya resultan gaya. Vektor gaya F1 akan dijumlahkan dengan vektor gaya F2. Nah, pada gambar 1.7 menggambarkan prinsip paralelogram. Pada gambar 1.7 yang B menggambarkan prinsip paralelogram, dan gambar 1.7 yang bagian C menggambarkan prinsip segitiga. Kedua cara tersebut sama-sama menghasilkan resultan vektor gaya.
Nah, prinsip paralelogram dan segitiga tersebut juga bisa digunakan untuk mengetahui besarnya komponen gaya atau uraian gaya yang bekerja pada arah sumbu tertentu. Gambar 1.8 menunjukkan bagaimana cara mengetahui komponen gaya dari suatu gaya F pada arah sumbu U dan P. Gambar 1.8 yang bagian A menunjukkan cara paralelogram dan gambar yang bagian B menunjukkan cara segitiga. Pada prinsip paralelogram, untuk mengetahui besarnya komponen gaya arah sumbu U atau TFU, maka dari ujung gaya F ditarik garis sejajar terhadap sumbu P sampai memotong sumbu U. Begitu juga jika ingin mengetahui komponen gaya arah sumbu P atau FP, maka dari ujung gaya F ditarik garis sejajar sumbu U sampai memotong sumbu P. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Alif. Kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh soal dari kelompok kami tentang soal vektor. Cuman kami di sini cuman menampilkan 2 contoh soal saja karena untuk menghemat waktu juga untuk kelompok lain presentasi. Nah, langsung saja contoh soal akan dipaparkan oleh Saudara Ari Iksan Wicaksono. Untuk Saudara Ari Iksan, silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Dustin karena sudah mempersilahkan saya. Baik, di sini saya Ari Iksan Wicaksono ingin mempresentasikan mengenai contoh soal. Yang pertama itu ada sebuah segrup bekerja pada gaya F1 dan F2. Bisa kita lihat pada gambar 3.11. Nah, dari yang diketahui tersebut, kita disuruh menentukan besar dan arah dari resultan gayanya. Nah, untuk penyelesaiannya itu adalah R sama dengan akar 100 Newton kuadrat ditambah 150 Newton kuadrat dikurangi 2 dikali 100 Newton dikali 150 Newton dikali cos 115 derajat. Dari tersebut dapat dihasilkan R sama dengan akar 10.000 ditambah 22.500 dikurangi 3.000 dikalikan dengan minus 0,226. Nah, dari situ didapat nilai 213 Newton. Jadi R sama dengan 213 Newton. Kemudian untuk besarnya ditentukan dengan menggunakan hukum sinus. Caranya adalah dengan 150 Newton per sin 0 sama dengan 212,6 Newton per sin 115. Sin 0 sama dengan 150 Newton per 212 Newton atau sin 115. Kemudian sin 0 sama dengan 39,8 derajat. Oke, kemudian soal nomor 2 ya. Iya, terima kasih Mas Ari. Sebelum masuk soal kedua, saya ingin izin interupsi dulu untuk meluruskan. Pertama teman-teman kalau dilihat sebenarnya di sini bukan gambar 3.11, sebenarnya gambar 1,1.9. Di sini ada salah penulisan. Terus biar nggak bingung aja gitu, kok di sini gambar 3.11, di sini gambar 1.9 gitu. Nah, yang kedua ini sebenarnya yang saya tunjukin ini kelihatan kan ya? Yang saya tunjukin ini. Halo? Kelihatan, Mas. Ya, ini, aduh, bentar. Nah, di sini sebenarnya sin theta ya.
Ini kita ada salah penulisan, ada typo sepertinya. Harusnya di sini kan nyari besarnya theta ya. Di sini kita harusnya di sini sin theta bukan sin 0. Kami ada salah penulisan, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, kemudian masuk ke contoh soal 2, Mas Ari silakan dilanjutkan. Mohon maaf, saya tadi mengganggu. Oh iya, Mas. Terima kasih, Mas, sudah mengoreksi, Mas. Oke, kemudian soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu kita disuruh menguraikan gaya horizontal 600 LB menjadi komponen-komponen gaya yang bekerja sepanjang sumbu U dan sumbu V. Dan kita suruh menentukan pula besar dari masing-masing komponen gaya tersebut. Kita bisa lihat contoh gambar 1.11 ya. Itu merupakan contoh soal nomor 2. Dengan prinsip parallelogram, gambar 11.12a dibuat garis dari gaya 600 LB sejajar dengan sumbu SBV sampai berpotongan dengan sumbu SBU di titik B. Dan dari 600 LB sejajar sumbu SBU sepanjang sampai berpotongan dengan sumbu SBV di titik C. Sehingga dari titik A ke titik B sama dengan FU, dan dari titik A ke titik C sama dengan FV. Kemudian dengan menggunakan prinsip segitiga ya, besarnya sumbu FU dan FV dapat diketahui sebagai berikut. FU per 120 sin 120 derajat sama dengan 600 LB per sin 30 derajat. Dari perhitungan tersebut didapat nilai FU sama dengan 1039 LB. Kemudian kita cari nilai FV-nya. FV per sin 30 derajat sama dengan 600 LB per sin 30 derajat didapat FV sama dengan 600 LB. Oke, baik. Gitu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Mas Dustin. Terus kepada saudara Dustin. Ya, terima kasih Mas Ari sudah memaparkan contoh soal dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya ini ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab juga kami buka cuma 2 penanya saja ya, karena menghemat waktu juga, memikirkan waktu buat kelompok lain presentasi juga. Jadi dipersilakan untuk kelas A 1 orang, kelas B 1 orang. Silakan. Izin bertanya. Baik, silakan. Perkenalkan saya Muhammad Hilmi dari kelompok 4B. Jadi saya mau bertanya, tadi kan ada yang namanya prinsip parallelogram itu. Itu maksudnya apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih juga buat pertanyaannya. Untuk kelas A, silakan 1 orang untuk bertanya. Dari kelas A, nggak ada yang mau nanya? Emang tidak ada bertanya atau cukup 1 pertanyaan aja bagaimana nih?
Baik, untuk menghemat waktu sepertinya sudah cukup ya. Pertanyaannya cuma satu dari Saudara Hilmi. Nah, kebetulan kita tadi udah sambil nyari juga jawabannya. Jadi mungkin pertanyaannya, ini pertanyaannya udah kami, jawabannya maksudnya jawabannya sudah kami siapkan di sini. Mungkin saya langsung aja ya menjawab dari pertanyaannya Hilmi. Saudara Hilmi. Baik, jadi tadi pertanyaannya itu prinsip paralelogram ya? Prinsip paralelogram itu apa ya tadi ya pertanyaannya ya? Iya. Nah jadi untuk jawabannya adalah paralelogram adalah hukum jajaran genjang atau di sini kita mengartikannya sebagai perpindahan garis sumbu yang berbentuk jajaran genjang. Nah, kira-kira itu sih pengertiannya dari prinsip paralelogram. Apakah terjawab, Saudara Hilmi? Sudah, terima kasih, Mas Justin. Ya, sama-sama, Saudara Hilmi. Nah, karena berhubung sudah tidak ada yang bertanya lagi dan juga sudah terjawab pertanyaannya, mungkin langsung saya tutup saja. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman buat presentasi dari kelompok 2B tentang penerapan vektor dalam mekanika teknik untuk konstruksi bangunan. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari kami kelompok 2B pribadi, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.